Perkenalkan, nama saya Rena Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era milenial. Generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peranan penting untuk kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara di masa depan. Berkembang pesatnya globalisasi dan digitalisasi menjadikan generasi ini unggul dalam hal kreativitas dan kemudahan dalam menghubungkan dirinya dengan dunia luar lainnya. Serba instan dan interaksi antar budayanya yang semakin terbuka mengakibatkan generasi ini mudah dapat dipengaruhi oleh pikirannya dan perilakunya. Perkenalkan, nama saya Risi Endriani dengan NPM 2022239. Eksistensi Pancasila menurut generasi milenial dapat menjadi jembatan emas bagi generasi milenial dalam membangun batas apa yang dapat diambil dari pengaruh luar yang merugikan. Dengan luar biasanya, ideologi Pancasila kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 dalam memperingati generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pancasila juga harus dijadikan acuan bagaimana generasi milenial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam relevansinya dengan sila kedua, di mana generasi milenial Indonesia harus dengan bijaksana selalu adil dalam pikiran dan perkataan, etis pada sesama, dan tidak menggampangkan sesuatu, serta terus berbuat baik demi kepentingan bersama dalam menggapai cita-cita kebaikan bersama. Perkenalkan, nama saya Povi Siti Indriani, NPM 202192. Seperti dalam sila ketiga, generasi milenial haruslah bersinergi untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui sikap toleransi akan perbedaan dan memegang teguh pendirian yang tidak bisa diacak oleh bangsa luar. Dan seperti dalam sila keempat, generasi milenial pun haruslah bersikap demokratis demi mementingkan aspek musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NPM 202213. Di sini saya akan menjelaskan tantangan Pancasila di masa milenial. Pada waktu yang sama, ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidangnya. Di antaranya yang pertama di bidang ideologi, contohnya ancaman ekstremisme dan paham radikal. Dan yang kedua adalah di bidang politik, contohnya permasalahan pemilu dan pejabat negara yang terjerat korupsi. Dan yang ketiga adalah di bidang ekonomi, contohnya kesenjangan yang masih sangat tinggi. Dan yang keempat adalah di bidang sosial dan budaya, contohnya adalah pengangguran dan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan yang kelima adalah di bidang pertahanan dan keamanan, contohnya adalah terorisme, konflik SARA, dan illegal fishing. Revolusi Industri 4.0 juga membawa disruption and bridging generation. Terdapat antar generasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas. Ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan, apalagi kita melihat secara komprehensif dan merasakan kebatinan setiap masalah yang ada, maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan dan melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan sebagai pegangan dalam kehidupan bernegara. Sehingga internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini. Halo, assalamualaikum. Saya Sofia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenyataan Pancasila di masa milenial. Pancasila adalah jiwa seluruh bangsa Indonesia. Semua memiliki jiwa. Di Indonesia, masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Kenyataannya,
bahwa bangsa ini memiliki keragaman yang tidak dapat diingkari adalah potensi konflik yang sangat besar. Inilah faktanya sekarang. Masyarakat mulai kehilangan nilai-nilai Pancasila yang menekankan multikulturalitas, kebinekaan, dan nilai-nilai keadilan. Minimnya pemahaman terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara membuat tidak hanya generasi milenial saja yang rentan dipecah belah, tetapi juga keutuhan masyarakat Indonesia secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Gunawan dan saya akan menyimpulkan kegiatan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok saya tadi. Bahwasanya Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan di tengah kuatnya arus globalisasi seperti saat ini. Generasi milenial menjadi generasi yang didorong untuk terus mengamalkan nilai-nilai tersebut. Ini bertujuan semata-mata agar Pancasila tidak disalahgunakan dan tidak tergerus oleh berbagai paham yang bisa memecah belah kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.